Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saham. Ya, saham itu punya nama lain, namanya share. Makanya akan disebut perseroan. Ya, jadi bisa dibilang persahaman. PT itu persahaman. Kenapa? Karena sebuah badan hukum yang namanya perseroan ini terdiri atas saham. Jadi kalau ada pendapat yang bilang bahwa PT itu terdiri dari sekumpulan orang, itu kurang tepat. Ya, yang benar PT itu terdiri dari sekumpulan saham, bukan sekumpulan orang. Cuman memang sekumpulan saham ini per lembar sahamnya harus dimiliki oleh orang atau badan hukum. Ya, karena saham itu nggak boleh atas tunjuk lagi sejak undang-undang yang baru diterbitkan ya 40 2007, sehingga PT ya perseroan itu merupakan entitas yang terdiri atas perkumpulan saham ya, terbagi atas saham. Nah, kebetulan beberapa saham ini dimiliki oleh orang atau subjek hukum lainnya. Ya, itu kita harus luruskan dulu. Lalu mengenai saham ini juga banyak perkembangannya. Salah satunya adalah kita bahas tentang haknya dulu deh ya. Apa sih hak-hak kita sebagai pemegang saham itu? Ya. Secara umum hak pemegang sahamnya cuma 3 ya. 1, ikut RUPS. Kedua, untuk menerima dividen kalau perusahaan cuan atau untung. Dan ketiga, untuk menerima hasil likuidasi kalau perusahaan itu bangkrut bokek ya, alias dalam bahasa hukumnya pilot atau dilikuidasi. Ya, jadi kalau ada pendapat yang bilang bahwa saya sebagai pemegang saham berhak untuk mengatur berjalannya perseroan, itu juga kurang tepat. Karena hak untuk mengatur perseroan itu hanya terbatas pada 1, jumlah lembar sahamnya, dan kedua, harus dilakukan melalui forum groups. Jadi kalau kita merasa bahwa oh saya beli sahamnya BCA ya, BBCA, berarti saya berhak dong sebagai pemilik menentukan jalannya operasional. Itu sebuah kesalahan yang besar. Ya, bahkan pemegang saham mayoritas dari perusahaan pun tunduk pada direksi, dalam artian ketika RUPS sudah dilaksanakan bahwa setuju untuk mengakuisisi misalnya perusahaan lain, ya, that's it. Dikunci dalam satu berita acara rapat tersebut. Mengenai prosedur menjalankan akuisisinya atau prosedur menerbitkan saham atau apapun lah corporate action yang lain, itu semua bergantung pada direksi. Ya, jadi ini miskonsepsi yang sering dimiliki oleh family businesses. Ya, perusahaan-perusahaan keluarga itu merasa siapa sahamnya paling besar itu yang paling berhak menentukan jalannya perusahaan. Itu kurang tepat. Karena kewenangan tersebut hanya terbatas dalam forum groups rapat kayak gini. Setelah selesai, semuanya harus kembali ke direksi untuk mengeksekusi keputusan tersebut. Jadi hak pemegang saham cuma 3 saja ya, saya ulangi ya. 1, itu untuk memberikan suara dalam groups. Ya, kalau sahamnya kita minoritas pun ya jadinya nggak punya suara dong. Dalam artian kita punya suara, bisa ngomong, tapi ya nggak bisa mengontrol karena yang lainnya kalau kita ngomong A, yang lain ngomong B, kita mau apa? Kedua, hak untuk menerima dividen, itu pun kalau perusahaan memiliki laba ya, atau membukukan laba. Dan yang ketiga, hak untuk menerima hasil likuidasi, yaitu mengenai hak-haknya para pemegang saham. Nah, saham ini kedua kita bahas juga batasan-batasannya. Ya, batasan dalam artian apa? Seperti yang saya tadi sudah sebutkan bahwa saham ini sekarang nggak boleh atas tunjuk. Ya, jadi saham kosong itu udah nggak bisa lagi dipakai. Pengertiannya harus digeser sedikit. Dalam arti gini, kemarin kita sempat bahas tentang modal, ya kan? Kalau kita pakai analogi botol ini, saham yang ini modal dasar, ini modal ditempatkan segini, modal di store segini. Tapi ini gimana kabar? Ini kan juga saham. Nah, ini
namanya sahamnya belum diterbitkan. Ya, kalau ini sahamnya sudah diterbitkan, ketika dia sudah terbit, dia harus dibeli oleh orang atau badan hukum atau subjek hukum lainnya. Ya, jadi saham nggak boleh atas tunjuk. Kalau dulu Undang-Undang tahun 95 boleh sih memang, tapi sekarang nggak bisa. Lalu batasan kedua, saham ini juga haknya satu, ya. Jadi maksudnya apa, Pak? Kalau satu lembar saham, kita punya satu lembar saham, suara kita cuma satu. Kalau kita pecah, ya, misalnya nih, saya punya satu lembar saham BCA, yang datang 2 orang. Saya sebagai pemegang satu lembar saham, yang teman saya datang sebagai pendamping kuasa hukum, itu boleh. Ya. Tapi kalau saya datang, karena saya punya satu lembar saham, saya datang sebagai setengah pemegang saham, teman saya tunjuk untuk memberikan setengah juga suara dalam rules. Nah, itu dilarang. Jadi sifatnya utuh, tidak dapat dibagi-bagi. Ya, saham itu memang kelihatannya gampang ya. Oh iya, saya beli saham, jual beli saham, atau saya invest di suatu perusahaan, saya punya saham. Tapi juga itu ada kembangannya lagi. Ya. Lalu terakhir kita bahas tentang klasifikasi saham. Ya, kalau dari perkembangan sejak 2007 di awal, ya, saham itu cuma mengenal klasifikasi saham preferensi khusus dan saham biasa. Ya, preferensi khusus maksudnya apa? Nah, ini yang saya tadi bilang bahwa di Undang-Undang PT ya dikenalnya saham itu preferensi khusus, contohnya hak untuk menerima dividen terlebih dahulu, hak untuk menerima hak likuidasi terlebih dahulu, seperti yang tadi dibahas juga ya. Lalu hak untuk menunjuk direksi atau dewan komisaris. Lalu juga ada saham yang tidak punya hak suara. Ya, jadi meskipun kita punya 60% ya saham atau 2/3, kalau hitungannya Undang-Undang PT kan demikian, 3/4 saham punya saya berkuasa. Tapi kalau sahamnya kita di mute, ya, alias tidak diberikan hak bersuara, ini menjadi tidak ada artinya, ya, karena 25% atau 1/4-nya itu nanti yang akan menentukan arah perusahaan, yang nanti kembali lagi eksekusinya harus melalui direksi. Ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, klasifikasi saham ini juga berkembang juga. Ya. Kalau kita lihat di PT-PT yang modern, ya, biasanya didirikan oleh profesional-profesional atau pengusaha-pengusaha muda yang sukses, itu mereka punya namanya saham series, ya, atau saham berseri. Biasanya senarionya seperti ini. 4 orang founders, ya, bikin PT, namanya PT1, ya. Nah, PT1 ini awalnya saham biasa, ya, 4 dibagi 4 ways equal, ya, 1/4, dan 1/4. Lalu seiring berjalannya waktu, wah, omsetnya bertambah, bisnisnya maju, sehingga banyak investor tertarik untuk invest. Nah, mereka pasti berpikir, loh, perusahaan ini memang butuh modal. Tapi kalau investor ini masuk, ya, dengan substantial amount of money alias duit yang banyak, lalu mengatur jalannya rules, maka ini akan mengacaukan resep sukses kita. Ya, maka dari itu diciptakanlah klasifikasi saham seri A dan seri B. Apa aja biasanya bedanya? Satu, ya, saham seri A ini, ya, meskipun dia nilai dikit, ya, misalnya dia 1/4, nanti investor 3/4. Tapi saham dengan seri A ini biasanya punya hak untuk pertama menunjuk direksi dan komisarisnya sendiri. Ya, jadi investor yang majority nggak berhak untuk menentukan. Kedua, hanya mereka yang memiliki hak suara, seperti pemegang saham pada umumnya. Dan ketiga, nilainya itu kecil, ya, mungkin dulu store modalnya per lembar cuma 1 juta. Tapi meskipun nanti saham baru masuk, nilainya mereka tidak terdelusi, tetap 25% atau 1/4. Ya, secara kumulatif.
secara berempat. Jadi memang pasti terdelusi, tapi maksudnya adalah dari 4 orang ini yang dulunya masing-masing 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4 menggabungkan dirinya dalam tanda kutip menjadi satu klasifikasi saham A, di mana keempat-empatnya ini memiliki nilai 1/4 dari total saham yang diterbitkan. Oke ya. Lalu investor masuk dengan uang banyak dan klasifikasi saham B, ya, series B. Nah, series B ini punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Satu, jangankan nunjuk direksi komisaris yang tadi udah diambil secara mutlak haknya oleh A, bersuara aja nggak bisa dia, mute. Itu yang tadi saya juga bahas. Ngapain punya saham banyak majority tapi muted? Ya. Kedua, nilai per lembar sahamnya ini lebih mahal. Kalau misalnya tadi yang A itu para foundersnya misalnya harganya cuma 10.000 per lembar saham, waktu 5 tahun lalu mereka invest, sekarang per lembar sahamnya 1 juta. Ya, jadi uangnya investor yang masuk ini besar, tapi nilai sahamnya juga ditinggiin lagi. Keuntungannya apa? PT uangnya jadi banyak. Ya, mereka kan dapat kan goalnya kan, uangnya jadi banyak, ya bisa ekspansi, namun masih bisa bersuara secara tunggal, cuma 4 ini aja ya, sebagai satu entitas tunggal dalam klasifikasi saham A. Ya. Mereka juga berhak menunjuk direksi dan dewan komisarisnya dan mempertahankan nilai per lembar sahamnya. Ya, jadi mempertahankan dalam arti mereka nggak perlu setor. Ya, kalau 10.000 ke 1 juta, ini kan harus setor sekitar 990.000 lagi per lembar sahamnya kalau nilainya disamakan. Tapi karena sekarang nilainya tidak disamakan, maka mereka nggak perlu setor. Tapi setelah ini masuk dan jadi satu akte, maka dua-duanya akan memiliki satu nilai per lembar saham, yakni 1 juta. Enak kan? Di-upgrade. Ya, di-upgrade tanpa bayar. Nah, dengan situasi seperti ini, pasti kalian juga tanya, loh Pak, berarti kan rugi apa keuntungan dari investor ini masuk? Ya memang mereka masuk sebagai namanya tadi itu apa? Investor. Bukan bisnis manajernya atau direkturnya atau pengambil kebijakannya. Mereka kan tertarik, ini ada bisnis berkembang nih, 5 tahun lalu nilainya sekian, sekarang jadi sekian. Prospeknya wah setinggi langit ya. Nah, saya mau terlibat dalam bisnis itu. Ya. Do what you have been doing, ya, and do what you're gonna need to be doing in the future. Jadi lakukan aja apa yang telah kamu lakukan sebelumnya, atau yang kamu akan lakukan, pelan-pelan menjalankan. Saya cuma kasih duit dan mau menikmati cuannya, ya, dividen dan hak likuidasi itu tadi. Sehingga meskipun para pemegang founders ini yang punya klasifikasi saham A ini mendapatkan, ya, kelihatannya mendapatkan semua yang mereka inginkan, kontrol yang sama dan uang yang lebih banyak, namun pihak B ini belum tentu serta-merta dirugikan. Karena kan pihak A nggak ngerampok dari pihak B. Pihak B yang mau invest, kita bukakan kesempatannya. Kamu nggak perlu kerja, angkat kaki, paling dipanggil RUPS, nggak hadir pun nggak apa-apa karena kamu nggak punya suara. Tapi nanti kamu berhak dapat dividen dan hasil likuidasi. Jadi sebenarnya dengan arrangement atau pengaturan seperti ini, baik founders melalui klasifikasi saham A, series A ya, dan investors dengan klasifikasi saham B, semuanya sama-sama diuntungkan. Nah, bagi kalian yang mungkin masih belum paham atau mau tahu lebih lanjut mengenai hal-hal korporat sedemikian, bisa komen di kolom komentar atau cari kita di IG ya. Kalau IG-nya kita @ansugilo, kalau saya @michael_sugijanto. Nah, itu nanti bisa kalian tanya-tanya di sana. Kalau saya tentunya lebih aktif di IG personal ya. Kalau nomor WA Pak, wah itu nggak bisa di-publish di YouTube. Oke? Sekian aja penjelasan tentang saham kali ini. Nanti minggu depan kita bahas hal-hal lain mengenai perseroan. Topiknya apa? Please wait for the next video. And don't just wait, look forward to it.